Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita seringkali melihat banyak fenomena bahwa kadang-kadang orang percaya ada yang hanya ingin mencari enaknya saja. Melihat ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mendapatkan hal yang menyenangkan buat hidupnya saja. Sehingga seolah-olah hal-hal yang berisi kesulitan, penderitaan tidak diperhatikan, tetapi hal-hal yang menyenangkan, yang membawa berkat, itulah yang diagung-agungkan. Namun justru itu yang kemudian menjadi tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kenyataannya hidup menjadi orang percaya tidak selama-lamanya baik. Tidak selalu bahwa ketika kita menjadi percaya semua hal menjadi enak dan menyenangkan. Bahkan yang seringkali terjadi adalah bahwa kita menghadapi tantangan penderitaan di dalam kehidupan ini. Dan hal ini sebenarnya sudah disinggung oleh Rasul Paulus ketika dia menulis kepada jemaat di Filipi. Filipi 1 ayat 29 dan 30 mengatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara, di dalam dua ayat ini Rasul Paulus menyingkapkan bahwa menderita karena Kristus itu juga adalah sebuah karunia bagi orang-orang percaya. Dan Rasul Paulus memberikan contoh pada dirinya sendiri sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang memberitakan tentang Kristus, melakukan hal-hal yang baik karena Kristus, tetapi toh di dalam hidupnya mengalami banyak penderitaan. Jemaat Filipi tentu sangat ingat bagaimana ketika Rasul Paulus pertama kali datang ke Filipi. Bagaimana dia yang menjadi orang yang melakukan hal yang baik justru kemudian ditangkap, dihadapkan kepada pembesar-pembesar dan kemudian dijatuhi hukuman, dimasukkan ke dalam sel yang paling tidak enak, paling gelap, paling membuat orang menderita. Dan Rasul Paulus bersama dengan Silas waktu itu dipenjarakan di sana. Tetapi karena kuasa Tuhan yang kemudian membuat mereka bisa dibebaskan karena malaikat Tuhan yang melakukan hal yang luar biasa, membuka semua pintu, dan Rasul Paulus dan Silas berada di dalam keadaan selamat. Bahkan pada waktu itu dikisahkan kepala penjaranya hendak membunuh dirinya sendiri, tetapi kemudian justru menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus menunjukkan bahwa ketika dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus, memberitakan kabar baik tentang Kristus, ternyata mengalami penderitaan. Dan bagi Rasul Paulus ini disebut sebagai karunia. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara-saudara, di dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya, maka yang kemungkinan besar muncul sebagai tantangan bagi kita adalah mengalami penderitaan justru karena kita percaya kepada Kristus. Ada orang yang menderita karena kesalahannya sendiri, misalnya mereka melakukan kejahatan dan kemudian ditangkap dan dihukum, kemudian mengalami penderitaan. Itu menjadi sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kita melakukan hal yang baik,
kita melakukan hal-hal yang menjadi keyakinan kita bahwa itu adalah nilai hidup beriman kita, dan kemudian kita mengalami penderitaan karena hal yang semacam itu, bagi Rasul Paulus itu adalah karunia. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita, bahwa ada kemungkinan kita mengalami penderitaan justru karena kita percaya kepada Kristus. Namun itu adalah karunia, dan Tuhan pasti akan memampukan dan menguatkan kita. Rasul Paulus bahkan menyebutkan ketika dia menulis surat itu pun dia sedang di dalam penderitaan. Sehingga Rasul Paulus mendorongkan supaya jemaat Filipi siap dengan segala konsekuensi hidup beriman yang dimiliki, pun itu adalah penderitaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita memantapkan hati kita untuk tetap melakukan bagian terbaik kita sebagai orang percaya, melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalaupun karena kita melakukan hal yang baik itu, karena kita percaya kepada Kristus, kemudian kita mengalami penderitaan, itu adalah karunia. Itu adalah hal-hal yang memang kemudian menjadi bagian kita. Dan kita tetap teguh berada di jalan yang kita tempuh, dan disitulah justru kualitas hidup beriman kita semakin nampak. Dan kalau kita bisa melewati bagian itu, maka kita menjadi orang-orang yang sungguh merasakan kemenangan di dalam Tuhan karena iman percaya kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.